Ya, selamat malam sahabat RPK. Jumpa kembali dengan saya Agung di acara Salemba 10. Sebuah acara hasil kerjasama antara Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia bersama dengan Radio RPK FM. Dan saya sendiri sekarang di ruang studio ini. Siaran Salemba 10 kembali dari ruang studio, langsung dari ruang studio RPK FM. Setelah sebelumnya beberapa minggu yang lalu berlangsung melalui jaringan Skype. Dan saya ditemani oleh Bang Dede di ruang operator. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang Sunhodos, ekosistem berbagi di tengah pandemi. Bersama tamu kita malam ini yang tidak dari studio tetapi dari rumahnya, Bung Pindo. Selamat malam Bung Pindo. Ya, selamat malam. Salam sahabat RPK dan juga Mas Nugroho Agung. Udah lama ya Mas? Iya, sudah lama kita tidak bertemu karena pandemi ya, jadi tidak sempat bertemu. Ya, bagi sahabat RPK yang ingin join bergabung dengan obrolan kita malam ini, bisa mengirimkan pesan, pertanyaan atau komentar melalui SMS atau WhatsApp di 0815 1843 kali. Dan acara ini dapat juga disaksikan langsung melalui channel YouTube Radio Pelita Kasih RPK FM. Ya, Bang Pindo, saya panggil Bung Pindo boleh ya? Bung Pindo ini adalah anggota tim Oikomene PGI. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol soal Sunhodos, mungkin Bung Pindo bisa sampaikan apa itu tim Oikomene PGI. Oke, baik. Mas Agung dan juga sahabat RPK dimanapun berada. Sebelumnya saya ingin bersyukur sekali karena malam hari ini adalah sebuah kesempatan yang baik bisa berbagi ya mengenai apa yang menjadi concern kita bersama, Mas Agung. Ya. Jadi kalau kita sama-sama melihat sejak pandemi COVID-19 tahun 2020 lalu di bulan Maret kalau saya tidak salah, ini memang tentunya sangat berdampak bagi masyarakat Indonesia di banyak aspek, termasuk juga umat Kristiani tentunya. Dan gereja-gereja, dan khususnya dampak yang paling signifikan selain krisis kesehatan adalah dampak ekonomi. Betul. Nah, dalam hal ini kemudian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia mengambil inisiatif untuk melakukan banyak upaya tentunya, ya. Dan salah satunya melalui sebuah gerakan yang bernama Oikonomics pada saat itu, ya. Dan Oikonomics pada saat itu kemudian difokuskan untuk supaya bisa setidaknya memberikan solusi terhadap permasalahan ekonomi yang ada, dan Sunhodos saat ini adalah transformasi dari Oikonomics PGI. Jadi kenapa Sunhodos? Ya, mungkin saya boleh jelaskan juga ya, Mas Agung. Apa sih sebenarnya Sunhodos itu? Sunhodos PGI adalah sebuah program pelayanan dari bidang keadilan dan perdamaian PGI yang dipimpin oleh Pendeta Henry Lokra yang 14 Agustus lalu juga sudah singgung ya, bareng sama Mas Agung ya. Betul. Nah, secara khusus Sunhodos berfokus pada pengembangan ekosistem ekonomi berbasis gereja dan komunitas, Mas Agung. Dan tentunya ini didukung oleh jaringan kolaborasi dengan teknologi digital, dan landasan firman kita memang itu clear sekali, jelas sekali, yaitu berasal dari firman Tuhan di 1 Korintus 12 ayat 12 dan Yohanes 17 ayat 21. Nah, dalam perspektif ini Sunhodos tentunya berfokus kepada kekuatan jaringan kolaborasi. Apa yang ada di jemaat saat ini untuk sama-sama kita atasi problema ekonomi yang ada di tengah kompetisi yang memang luar biasa sekali, ya. Tapi pada dasarnya Sunhodos hadir untuk menjadi sebuah ekosistem di mana karakteristik Kristiani kita yang bersatu dan berbagi menjadi core value, nilai-nilai utama yang ada di sana. Dan ada sebuah PR besar, yaitu PGI
terus mengupayakan adanya transformasi digital Ya. dalam pelayanan Kristiani di Indonesia, dan khususnya kita Sunhodos, salah satu upaya yang kita lakukan adalah membangun sebuah marketplace digital, marketplace online yang memang didedikasikan bagi sebagai sebuah solusi bagi jemaat Kristiani, baik yang berada di Sinode PGI maupun yang tidak ada di dalam Sinode PGI, untuk berada dalam sebuah marketplace bersama. Ya. Baik UKM maupun UMKM ataupun usaha-usaha, baik produk maupun jasa. Itu Sunhodos setidaknya secara singkat, Mas Agung. Oke. Ya. Begini Bung Pindo. Yes. Kalau kita lihat di jemaat-jemaat tingkat lokal misalnya, di tengah pandemi ini juga sudah saling membantu. Yes. Membantu dalam arti ya bisa membantu pada saat salah satu anggota sedang terkena wabah COVID atau tadi terdampak secara ekonomis. Mereka saling membeli barang dagangan dari masing-masing anggota jemaat begitu ya. Mereka satu jemaat punya makanan, kemudian satu jemaat jual yang lain, mereka saling membeli. Nah, konsep Sunhodos itu ingin melebarkan apa yang sudah ada di masyarakat dengan menghubungkan satu gereja jemaat ke berbagai jemaat yang lain, begitu kah, Bung Pindo? Iya, betul sekali, Mas Agung. Memang nilai-nilai ekumenisme dan nilai-nilai kolaborasi yang ada di Sunhodos ini memang salah satu tujuannya adalah bagaimana kita menjadi sebuah inkubator gitu ya. Inkubator, kemudian akselerator, dan tentunya mengkoneksikan, kemudian menciptakan sebuah iklim kolaborasi di antara masyarakat Kristiani itu sendiri. Memang itu nafasnya begitu. Itu jiwanya, soulnya, kira-kira gitu, Mas. Nah, kenapa baru sekarang begitu, Bung Pindo? Padahal wujud saling pedulian itu kan sudah ada sejak dulu begitu ya. Tetapi kenapa baru tergagas dan terwujud di saat-saat pandemi seperti ini? Oke, baik. Sebenarnya Sunhodos bukan yang baru, Mas Agung. Sebenarnya sejak tahun 2019 lalu, tadi saya sudah sebutkan bahwa Sunhodos ini sebenarnya adalah sebuah transformasi dari program Economics PGI yang 2019 lalu itu dimotori oleh Ketua Umum PGI, Sekum PGI, Bung Henry Lokra, selaku Sekretaris Eksekutif dari bidang keadilan perdamaian, dan tentunya pada saat itu ada Bung Elia Muskita ya. Dan ini memang disahkan di sidang MPL ya, kalau tidak salah sidang raya dan sidang MPL. Program ini memang sudah didengungkan. Awal mula sebenarnya program ini ada itu setelah sidang raya, sidang MPL, kemudian 4 Agustus 2019 itu di Salatiga sudah dimulai. Ya. Kemudian di bulan yang sama di Papua, termasuk juga di daerah Sentani, itu sudah dimulai. Kemudian di bulan November, kalau saya tidak salah bulan 11 ya di Tondano. Kemudian juga di Sumba, Kupang. Di Sumba, Kupang pada saat itu Bung Elia, Bung Henry Lokra dan teman-teman di PGI ke Sumba memfasilitasi kader-kader GMKI di sana, di Wayangapu juga. Kemudian di Lombok 2020 Februari. Kemudian karena memang PGI fokus dengan transformasi digital atau digitalisasi dari upaya-upaya ekonomi ini, kemudian 11 November 2020 sempat meluncurkan sebuah marketplace digital online, openpo.online pada saat itu, yang sebelumnya memang digitalisasi sudah dimulai dari ketika PGI melakukan program gereja melawan COVID-19 begitu. Nah, kemudian singkat cerita hingga pada saat launching itu sudah ada sekitar 16 klaster yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, 16 ya. Bung Pindo, boleh ditahan dulu di 16 klaster.
karena Siap. kebetulan ada yang mau ikut serta lewat di acara Salemba 10 ini. Baik, silakan. Sahabat RPK, masih bersama saya Agung dan Bung Pindo dalam acara Salemba 10. Sahabat RPK dapat mengikuti acara ini selain melalui radio RPK 96,3, juga dapat melalui audio streaming di www.radiopelitakasih.com ataupun menyaksikan siaran ini melalui channel YouTube RPK FM. Dan bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak, ingin berpendapat, silakan mengirimkan pesan, pertanyaan atau komentar melalui SMS atau WhatsApp di 0815 1843 kali. Bung Pindo, tadi terpotong obrolan kita dengan cerita terakhir tentang 16 ekosistem yang sudah ikut serta begitu ya. Dan mungkin banyak juga sahabat RPK atau jemaat yang ingin ikut serta. Siapa saja sebenarnya yang bisa bergabung dalam Sunhodos ini, Bung Pindo? Jadi dari 16 klaster, kemudian juga ada sekitar ratusan produk dan ratusan member. Ya. Nah, Sunhodos pada saat ini ingin membentuk kembali sebuah marketplace yang memang, kalau tadi pertanyaan Mas Agung, siapa saja yang boleh gitu ya. Tentunya ini semua jemaat-jemaat atau pelaku UKM, pelaku UMKM. Jadi pada saat ini juga saya ingin juga menghimbau kepada setiap pemirsa ataupun sahabat RPK dimanapun berada, bahwa Sunhodos, marketplace Sunhodos yang saat ini memang didedikasikan untuk setiap pelaku-pelaku usaha yang memang bisa secara cepat nantinya gitu ya, ini menemukan solusi untuk problem ekonominya. Jadi pertanyaannya, siapapun yang berada di ruang lingkup Sinode PGI maupun yang non organisasi PGI itu tidak menjadi masalah selama memang UKM atau UMKM yang dimiliki itu memenuhi kriteria atau syarat-syarat yang ada. Tentunya ini tidak sulit ya. Marketplace yang dibentuk juga marketplace yang easy, yang mudah gitu. Intinya begini, siapapun yang memang menjadi pelaku UKM atau UMKM, siapapun yang ingin juga menjadi pelaku UMKM dan UKM, Sunhodos terbuka untuk setiap Anda yang bergabung dari denominasi apapun. PGI terbuka, karena PGI adalah rumah bersama untuk kita semua dalam hal okumene ya, kesatuan dan keberagaman. Itu kira-kira. Jadi siapa saja yang punya usaha boleh bergabung, bisa bergabung di Sunhodos ini. Nah, bagaimana caranya nih, Bung Pindo? Kalau ditanya caranya, saat ini kita ada tim yang sedang membangun dalam proses membangun marketplace Sunhodos ya. Itu namanya tim Dorsian yang kita bermitra dengan teman-teman dari UKSW Salatiga. Ada Pak Johan, Pak Billy di sana. Tentunya dikomandoi oleh Bung Henry Lokra. Kalau ingin tahu bagaimana cara bergabung, karena memang saat ini kita masih dalam taraf penyempurnaan dari sistem, penyempurnaan dari marketplace-nya begitu. Dan semua orang nanti baik produk maupun jasa boleh bergabung di sini, dan ada beberapa kriteria syarat-syarat tertentu yang tadi saya sempat kirim ke Mas Agung tuh, ada salah satu slide. Kalau misalnya bisa disampaikan kepada teman-teman operator di di studio RPK yang dahsyat nih, keren banget studionya. Itu ada slide tentang tampilan depan dari website dari Sunhodos gitu, marketplace-nya. Dan di situ ada salah satu contoh produk dari teman-teman PGIW Jawa Barat yang dikomandoi oleh Ibu Marci Dewana selaku salah satu SC. Nah, itu ada contoh produk batik yang sudah menjadi display di situ. Dan memang ada seperti marketplace pada umumnya, ada syarat dan ketentuan gitu. Tapi itu tidak sulit. Justru kita buat marketplace ini yang memang siapapun bisa gitu.
Ya, kalau memang tidak bisa, di slide yang warna kuning juga tadi yang saya kirim ke Mas Ya. Agung, di tahap berikutnya setelah marketplace ready, kita akan kumpulkan para pelaku-pelaku UKM dan UMKM untuk bergabung, memiliki toko online di sana, gitu ya, baik untuk penjual, juga kita akan terbuka untuk setiap sahabat RPK itu menjadi member juga. Jadi ada penjual dan kemudian ada pembeli gitu, ada vendor, ada buyernya, dan syarat-syaratnya tentunya tidak sulit. Intinya baik itu produk maupun jasa yang memang yang bisa menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat. Sekali lagi produk maupun jasa bisa di sini. Kalau Mas Agung juga nanti ada saudara-saudara yang mau buka toko online bisa. Iya. Nah ini Iya, gitu. kalau udah pengen banget, sudah pengen sekali tergabung dengan Suhodos, jadi belum bisa ya karena masih dalam tahap pengembangan, atau memang sudah bisa dan ada alamat tertentu yang bisa kita gabung dan join gitu. Ya, memang siaran kita hari ini sebenarnya salah satu upaya sosialisasi yang diupayakan oleh Bung Henry dan Ya. PGI. Jadi untuk sementara memang sahabat RPK bisa kunjungi atau bergabung melalui sosial media di Instagram Sunhodos maupun Facebook group dari Sunhodos PGI. Kalau Sunhodos di Instagram itu @sunhodos. Kemudian kalau di Facebook group atau fanpage-nya itu Sunhodos PGI. Nanti informasi-informasi lebih lanjut mengenai bagaimana cara bergabung, timingnya gitu ya. Ini memang tinggal penyempurnaan dari marketplace online-nya. Demikian, Mas Ak. Jadi bagi sahabat RPK yang kebetulan mendengarkan obrolan malam ini atau melihat tayangan di YouTube, kalau ingin lihat Sunhodos bisa masuk melalui Instagram @sunhodos atau fanpage Sunhodos di Sunhodos PGI, begitu Bung Pindo ya. Nah, ini sebuah marketplace. Seperti diketahui sudah banyak juga marketplace yang hadir di Indonesia, dan justru di masa-masa pandemi ini sangat booming begitu ya, karena orang terbatas untuk bisa keluar rumah, terbatas untuk bisa masuk mall gitu, sehingga segala keperluan berbelanja melalui marketplace. Apakah Sunhodos tidak takut nih melawan marketplace awal yang sudah ada dan sudah menggurita ini, Bung Pindo? Nah ini yang pertanyaan yang saya tunggu-tunggu dari tadi sebenarnya, Mas Agung. Tentunya dalam hal ini Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia melalui Sunhodos PGI ini memosisikan diri bukan sebagai kompetitor. Ya, jadi artinya we are not to compete, but to complete gitu. Kita justru melengkapi, bukan untuk menjadi kompetitor, karena kita tahu kalau kita bersaing dengan Tokopedia, bersaing dengan marketplace yang sudah unicorn yang lain, itu secara bisnis tidak apa namanya komparasinya tidak tepat. Ya, tentunya di sini PGI ingin sekali gitu, segera bisa memberikan solusi yang bisa cepat masyarakat jemaat kita menghasilkan uang gitu. Jadi melalui marketplace ini sebenarnya Sunhodos tidak memosisikan sebagai kompetitor, tapi membentuk sebuah jaringan kolaborasi, baik itu dengan marketplace yang besar yang sudah ada. Pertanyaannya begini, sahabat RPK di Indonesia, di berbagai daerah di Indonesia yang sekarang menonton atau mendengar gitu, jika Anda punya produk, kalau misalnya BUMN atau pemerintah itu memang sangat mendorong sekali UMKM, UKM itu bisa menjawab kebutuhan pengadaan barang, pengadaan A, B, C, D, komoditi itu sekitar 40% misalnya, dan kemudian koperasi sebagai agregator. Nah, pertanyaan kita adalah bagaimana PGI melalui Sunhodos ini bisa menjadi inkubator, bisa menjadi akselerator, dan sekaligus juga melakukan sebuah tindakan-tindakan afirmatif. Jadi begini, misalnya kita bisa merangkul produk-produk yang ada, kemudian berkolaborasi dengan marketplace yang besar sudah ada. Kalau marketplace yang besar kan butuh gudang, Mas Agung. Kalau kita enggak, kenapa enggak? Nah, itu diferensiasi, itu
apa namanya, yang membedakan Sun Hodos dengan marketplace yang besar, kita tidak butuh gudang. Kita tidak butuh, karena apa? Kita ada di jaringan 91 sinode di seluruh Indonesia. Itu baru yang PGI saja. Tapi kita membuka ruang yang terbuka luas-luas sekali terhadap lembaga ARAS yang lain. Bahkan kita berharap sinode-sinode di seluruh daerah ini menjadi motor penggerak utama di daerah masing-masing. Jadi sebagai inkubator, terus juga sebagai akselerator dan juga elevator, PGI melengkapi. Bisa menjadi supplier, bisa menjadi alternatif produsen untuk marketplace yang besar, setidaknya kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi kita melengkapi. Jadi Bahkan kalau kita bisa berkolaborasi dengan Tokopedia, kenapa enggak gitu? Gitu. Oke, jadi melengkapi apa yang sudah dipunyai oleh marketplace besar begitu ya. Tadi Mas Agung mungkin yang dimaksud Mas Agung adalah gereja-gereja ya. Gereja-gereja kan sudah punya begitu ya. Nah, itu juga satu pertanyaan lagi ya. Misalnya katakanlah kalau kita butuh jeruk, mungkin di GBKP sudah hadir juga mungkin semacam marketplace khusus di GBKP, atau teri mungkin di HKPP, di KPS sudah sediakan, apel Malang di GKCW, tenun Sumba di Kemit begitu. Nah, apakah kemudian Suhodos tadi tidak berkompetisi dengan marketplace besar, tetapi bersaing akhirnya dengan yang sudah dipunyai oleh sinode ini? Atau... Nah, ini dia. Sebenarnya Sun Hodos ini adalah pintu masuk entry point kita. Karena yang menjadi fokus dan sasaran utama dari Sun Hodos sebenarnya bagaimana kita sebagai umat Kristiani mengaplikasikan nilai-nilai kolaborasi, nilai-nilai berbagi, nilai-nilai kesatuan tadi, Yohanes 17 ayat 21, 1 Korintus 12 ayat 12, artinya dengan GBKP, dengan GKPS, kemudian dengan sinode atau gereja-gereja lain yang sudah punya marketplace yang sama, ini kita berkolaborasi dengan mereka. Intinya sebenarnya bagaimana supaya iklim kolaborasi dan berbagi itu betul-betul bisa kita aplikasikan, utamanya bisa secara cepat. Saya kadang-kadang gini Mas Agung, kalau para ibu gitu ya, karena kan yang paling terkena dampak dari pandemi ini sebenarnya kan para ibu rumah tangga. Jadi bagaimana melalui marketplace ini kita bisa secara cepat memberikan solusi bagi mereka. Mereka nanti bergabung menjadi penjual, menjadi pembeli. Kemudian kita akan bantu dengan memfasilitasi dengan training, baik itu digital maupun juga yang sifatnya konvensional. Dan kita bermitra dengan GBKP, kita bermitra dengan GKPS. Tentunya marketplace ini sangat luas. Oke, Bung Pindo. Dan itu nggak mungkin satu sinode bisa mengatasi. Nah, solusinya satu-satu, nilai-nilai yang tadi saya sampaikan bahwa kolaborasi, berbagi itu disukai Tuhan. Oke, berbagi dan kolaborasi itu kita tutup di situ dulu karena kita tanda waktu berikut ini akan hadir. Baik. Sahabat RPK, kembali lagi bersama saya Agung dalam acara Salemba 10, sebuah acara hasil kerjasama antara Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia bersama dengan Radio RPK FM. Dan malam ini kita ngobrol-ngobrol dengan Bung Pindus tentang Sun Hodos. Sun Hodos ini suatu marketplace, seperti sahabat RPK mungkin sudah familiar dengan berbagai marketplace, dan PGI melalui tim Oikumenics memperkenalkan sebuah marketplace lain, yaitu Sun Hodos, sebagai satu sarana untuk berbagi, berkolaborasi antar jemaat, antar gereja di sinode yang menjadi anggota PGI ataupun berbagai denominasi gereja lainnya. Dan bagi Anda, sahabat RPK yang pengen tahu lebih banyak tentang Suhodos, bisa mengirimkan pertanyaan ke acara Salemba 10 ini melalui telepon atau melalui SMS WhatsApp di 0815 1804 3 kali, atau juga bisa menyaksikan acara ini melalui channel YouTube Radio RPK FM. Bung Pindo, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol setengah jam lewat dan cukup banyak informasi yang sudah Bung Pindo sampaikan terkait dengan Sun Hodos.
bagaimana untuk bisa masuk, bisa melihat melalui Instagram Sunhodos atau fanpage Sunhodos. Nah, pertanyaan berikutnya adalah terkait Sunhodos itu sendiri. Mungkin mudah untuk memunculkan satu marketplace Sunhodos, tetapi yang mungkin menjadi agak sulit dan adalah mempertahankan Sunhodos ini untuk bisa berkembang, kemudian bisa mewujudkan visi dan misi Sunhodos itu. Bagaimana upaya dari tim marketplace Sunhodos PGI untuk mempertahankan atau mencoba Sunhodos ini bisa langgeng? Berbagai upaya yang sudah dan akan dilakukan, Bung. Mungkin bisa ceritakan nih. Sahabat RPK, sekali lagi setiap pendengar maupun penonton channel yang diberkati Tuhan ini, Mas Agung tentunya menjadi atau memberikan solusi bagi permasalahan ekonomi atau problem ekonomi di umat Kristiani khususnya, itu tentunya bukan hanya bagian atau domain pemerintah saja. Ya. Dan juga bukan hanya domain dari tugas diakonia dari PGI saja. Sebenarnya ini orientasi Sunhodos bukan hanya sebagai sebuah program atau event oriented, atau bukan kita berorientasi terbatas kepada program saja, tapi sebenarnya kepada pembangunan dan pengembangan kapasitas SDM-nya. Tentunya kalau kita sudah sepakat dengan nilai-nilai berbagi, nilai-nilai kolaborasi, nilai-nilai ekumenisme yang ada di Alkitab. Artinya memang PGI dalam konteks ini justru melakukan upaya mengaplikasikan apa yang sudah diperintahkan Tuhan di sana. Dan ini sebuah power gitu. Karena kita percaya bahwa ketika firman yang disampaikan Tuhan dan kita hidupi itu tidak akan pernah kembali sia-sia. Dan sekali lagi, tentunya ini bukan hanya PR PGI. Ini bukan hanya PR Pendeta Henry Lokras selaku program director. Ini juga bukan PR tim Sunhodos saja, tapi sebenarnya PR kita semua. Nah, yang paling mendasar adalah sebenarnya sudahkah kita memahami nilai-nilai kolaborasi, nilai-nilai berbagi tadi adalah sebagai sasaran kita yang utama. Saya rasa tadi contohnya GBKP, GKPS, Sinode atau bahkan mungkin pengusaha-pengusaha Kristiani yang menonton acara ini pada saat ini mungkin juga kita bisa semangati gitu bahwa ayo gitu, kolaborasi dan berbagi ini karakter kita, ini DNA kita gitu. Iya, berbagi dan kolaborasi itu DNA umat Kristen, DNA orang-orang yang memang rindu gitu menjadi jawaban, menjadi saluran berkat. Jadi kalau PGI di sini melakukan upaya, salah satunya ya, ini salah satu upaya PGI untuk mengatasi pandemi, melawan pandemi adalah Sunhodos, dan di Sunhodos ini tentunya kita percaya gitu. Sunhodos secara sederhana bisa diartikan kita berjalan bersama. Bekerja secara bersama, bukan hanya bekerja sama, tapi bekerja berjalan secara bersama. We work together as one. Jadi intinya kita melayani untuk berkolaborasi dan untuk berbagi, untuk peduli gitu. Jadi ayo sahabat RPK dimanapun berada, kita pasti peduli dengan bangsa ini, kita pasti peduli dengan masalah-masalah. Kalau kita ke desa-desa, Mas Agung, atau kita pada saat ini kita tahu yang terdampak COVID, pengangguran atau kehilangan pekerjaan atau dirumahkan ataupun problematika krisis kesehatan yang mengakibatkan problem secara serius di bidang ekonomi, ini bukan hanya tugas pemerintah. Nah, di era digital saat ini PGI rindu sekali gitu untuk terus mengupayakan adanya transformasi digital dalam pelayanan Kristiani. Salah satunya melalui Sunhodos. Kalau kita sudah sepakat dengan nilai-nilai kolaborasi, nilai-nilai berbagi tadi, tentunya gitu upaya-upaya ini akan kita jaga bersama, akan kita kawal bersama. Jadi artinya ini ketika ini nanti berkembang, tadi pertanyaan Mas Agung, nanti gimana kalau tiba-tiba berhenti begitu? Upaya seperti ini bisa berhenti sesuai dengan seperti apa keterpanggilan kita menghidupi nilai-nilainya. Jadi kalau misalnya dari angka 1 sampai 10 kita ternyata umat Kristiani hanya mampu mengaplikasikan firman tentang berbagi dan kolaborasi, di angka 6 kemudian berhenti, ya berarti sampai di situ. Tapi saya percaya, saya optimis gitu. Umat Kristiani saat ini sudah semakin dewasa, semakin bisa melihat
apa yang sebenarnya menjadi concern secara bersama di masa pandemi. Bayangkan kalau misalnya ada banyak anak-anak gitu yang nggak mampu membeli HP, Pak. Karena orang tuanya tidak mampu. Iya. Nah, kalau ini kita laksanakan secara bersama gitu, sampai ke sinode, sampai ke daerah-daerah, ini tidak hanya sebagai sebuah solusi yang di masa pandemi saja, tapi di masa setelah post pandemi pun, ya artinya gini, 70% dari perekonomian di Indonesia itu didominasi oleh UMKM. Dan hanya sekitar 4% sekian itu UMKM yang sudah digital gitu. Koperasi juga demikian. Ya, artinya dari Kemenkop sendiri bisa jadi partner kita. Pertanyaannya sekarang, sudah siapkah kita untuk berkolaborasi, Mas Agung? Ya. Sudah siapkah kita untuk berbagi? Denominasi apapun kita, pertanyaannya itu. Sudah siapkah kita menjadi sunhodos gitu? Bersama-sama ada dalam sunhodos way ini. Berjalan bersama, bekerja secara bersama. Saya menghimbau sekali, mari bergabung gitu bersama kami. Siapapun Anda, denominasi Anda. Ini adalah rumah bersama kita menjadi solusi bagi bangsa ini melalui PGI. Ini bukan milik PGI, tapi ini milik bersama. Dan PGI mendedikasikan ini untuk, artinya gini, pelayanan diakonia dalam bentuk seperti ini, keadilan perdamaian. Keadilan itu tidak akan bisa dimulai kalau tidak ada kesejahteraan. Nah ini, ayo kita jadi kalau tadi Mas Agung nanya, sampai kapan nih bisa bertahan? Ya, sampai selama waktu yang umat Kristiani miliki untuk mau berkolaborasi dan berbagi. Dan ada kuasa di sana kalau kita punya kemauan yang sama. Tuhan sudah janji kan. Kalau orang bersepakat, orang mau bersaling tolong menolong seperti di Galatia namanya 2, terutama di masa pandemi. Begitu. Saya khawatir ini jadi khotbah Mas Agung. Kita lanjutkan. Ya, Pindo, acara ini program Salemba 10 dengan menampilkan Bung Pindo sebagai narasumber membahas tentang sunhodos, itu adalah juga salah satu sarana sosialisasi tentang sunhodos. Dan yang ingin saya tanyakan, apakah juga ada program-program sosialisasi lagi ke sinode? Kalau kita tahu ada 91 sinode di bawah PGI ya, tapi jangan dijawab sekarang karena kita akan ikutin. Oke. Sahabat RPK, masih bersama saya Agung di acara Salemba 10 yang malam ini ngobrol membahas tentang sunhodos, ekosistem berbagi di tengah pandemi, dan masih juga bersama tamu kita malam ini, Bung Charles Pindo. Bung Pindo, sebelum tadi kita break iklan, saya nanyakan apakah ada program-program sosialisasi ke sinode yang mungkin sudah tim susun ini terkait tentang sunhodos. Baik. Di fase pertama kita memang sedang membangun kembali marketplace online ini, digital marketplace yang dikerjakan oleh teman-teman tim Dorsian. Kita bekerja sama dengan UKSW sekali lagi tadi. Kemudian selanjutnya setelah sistem ready, kita akan secara terbuka itu melakukan sosialisasi. Tentunya nanti Pendeta Henry Lokra selaku program director melalui sosialisasi PGI ini akan mempublikasikan ya hal-hal yang memang penting untuk setiap sinode. Harapan kita memang 91 sinode ini menjadi motor penggerak utama di masing-masing sinode, sehingga setidaknya begini Mas Agung, dengan seiring kita melakukan sosialisasi juga melakukan pemetaan. Ya, usaha UKM, UMKM apa saja yang memang menjadi potensi di jemaat masing-masing, di daerah masing-masing. Kemudian tahap selanjutnya adalah kita melakukan analisa tentang pasar. Ya, di seiring perjalanan itu tentunya kita akan melakukan konsolidasi tentang data. Berapa banyak ya UKM dan UMKM di masing-masing sinode, di masing wilayah, di berbagai wilayah di Indonesia yang memang bisa kita ajak untuk berkolaborasi bersama. Jadi kemudian nanti ketika bergabung dalam marketplace ini, kategori usahanya, kategori jasanya, kemudian juga bagaimana peran-peran sinode ini nanti akan disosialisasikan secara
bertahap oleh PGI, dan tentunya ketika nanti sudah cukup banyak UMKM atau UKM yang memang ready bergabung, tentunya ini pasti akan menyampaikan kebutuhannya, Mas Agung. Ya. Baik itu kebutuhan akan kapasitas mereka di bidang digital, maupun mungkin akses permodalan yang mereka butuhkan misalnya. Nah, makanya kenapa kita terbuka dengan Tokopedia, terbuka dengan Bukalapak atau gereja atau korporasi manapun untuk bekerja sama, karena fokus kita ingin sama-sama melihat potensi jemaat. Sekali lagi, ini tindakan afirmatifnya yang bisa segera menghasilkan gitu, Mas Agung. Ya, ketika ada produk dari Sumba misalnya, tadi Mas Agung sampaikan tenun Sumba, ayo langsung jual di marketplace Sunhodos. Dari Medan juga jeruk gitu ya. Kemudian dari mana? Dari Kabupaten Karo, dari Papua, dari Ambon. Intinya langsung bisa segera bergabung, dan bisa kita akan bantu dalam hal pemasarannya, sehingga jemaat pada intinya UKM dan UMKM mereka maupun koperasi ini bisa langsung mendapatkan manfaat. Kalau misalnya ada kebutuhan akan soft skills maupun hard skill-nya, nah kita Sunhodos akan memfasilitasi dengan training, dengan mentoring, dan syukur-syukur kalau misalnya ternyata UMKM itu ada yang berkembang banyak dan kemudian oh ya, ini butuh modal atau akses permodalan yang apa, nah kita bisa libatkan pemerintah. Ini memang pemerintah ingin sekali kan bisa mendukung perekonomian masyarakat UMKM, terutama koperasi sebagai agregator. Bahkan pemerintah ingin sekali UMKM dan UKM ini orientasinya ekspor, dan sudah ada yang seperti itu. Nah, kenapa tidak? Ayo kita melalui Sunhodos kita fokusnya satu, ya, kita berbagi dalam kolaborasi yang kita miliki. Sosialisasinya akan secara berkala. Sekali lagi bisa mungkin mulai dengan follow Instagram dari Sunhodos tadi @Sunhodos, ataupun bisa bergabung di grup Facebook dari Sunhodos PGI. Sosialisasi akan kita lakukan secara bertahap. Setelah dalam waktu dekat, memang setelah sistem ready, kita akan undang teman-teman PGIW Jawa Barat yang kemarin sudah pernah bergabung dan dari berbagai daerah lain untuk masuk sebagai penjual. Dan kita akan buka pendaftaran untuk bergabung di marketplace ini, baik untuk penjual maupun untuk pembeli secara bertahap. Demikian, Mas Agung. Iya, sahabat RPK, luar biasa Sunhodos ini ya. Sunhodos menyediakan pasar buat produk atau buat jasa, tetapi tidak hanya pasar, Sunhodos juga mendampingi jemaat, anggota jemaat atau sahabat RPK yang bergabung dalam Sunhodos dalam mengembangkan usahanya, bisnisnya, begitu Bung Pindo ya. Nah, pertanyaannya, ini kenapa pemilihan namanya nanti di marketplace-nya juga Sunhodos begitu, Bung ya? Karena ini kemarin juga ada teman-teman yang bertanya gitu, Sunhodos. Karena kalau kita lihat, kalau di pasaran marketplace, kalau itu jual beli ada toko, ada lapak, ada beli gitu kan. Tapi kenapa milih Sunhodos, satu nama yang mungkin agak sulit diingat dan sulit diucapkan begitu. Mungkin ada makna tersendiri ini. Ya, itu memang kalau Pendeta Henry Lokra ini punya nilai filosofis yang saya yakin ini sangat penting untuk bangsa kita sekarang, untuk umat Kristiani khususnya. Sunhodos berarti kita bekerja secara bersama, berjalan secara bersama. Dan tentunya ada langkah iman di situ. Artinya Tuhan tidak akan membiarkan kalau umatnya itu berjalan bersama, bekerja secara bersama, berkolaborasi, dan kemudian untuk berbagi jadi berkat. Apa yang menjadi masalah di situ? Nggak ada. Nanti Pendeta Henry Lokra mungkin di kesempatan berikutnya bisa menjelaskan mengenai filosofi ini tentang lebih dalam gitu. Karena saya yakin kalau kita sama-sama sudah berani berkolaborasi, Mas Agung, pasti berani berbagi. Nah, keberanian itu memang harus terus dipupuk bertahap demi bertahap. Kita meruntuhkan tembok-tembok denominasi ataupun hal-hal yang memang kira-kira bukan menghalangi ya, tapi maksudnya membuat kita jadi enggan atau kurang berani berkolaborasi. Ayo, saya ingin mengajak semuanya bergabung dalam Sunhodos. Iya. Begitu. Bung Pindo, hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol, dan kalau saya mendengar suara Bung Pindo ini suara-suara yang enak didengar begitu ya, merdu di telinga. Kalau kita dengar radio sahabat RPK mungkin sangat
punya kesan yang sama dengan saya, suara yang merdu begitu. Enak didengar. Dan pengen sebenarnya lama juga ingin ngobrol bersama Bung Pindu ini, tapi karena waktu juga kita harus berpisah. Tapi sebelum berpisah mungkin ada pesan yang Bung Pindu ingin sampaikan kepada sahabat RPK terkait dengan Sun Hodos ini. Oke, baik. Sahabat RPK dan juga setiap jemaat Tuhan di Indonesia, yang paling penting dari nilai berbagi adalah apakah kita punya keberanian untuk berkolaborasi. Artinya ketika kita melihat di marketplace itu banyak kebutuhan sesuai dengan dampak pandemi, ayo mari kita sama-sama bergandengan tangan gitu, berkolaborasi, memberikan solusi, salah satunya melalui Sun Hodos. Anda pelaku UKM atau UMKM, koperasi atau apapun usaha dan jasa Anda, kami mengajak Anda bergabung dalam platform marketplace online Sun Hodos ini, dan kemudian yang paling penting adalah kita bersama-sama berjalan bersama, bekerja bersama, melayani bersama dalam kasih karunia Tuhan. Saya mengajak kita semua bergabung dan kita optimis bahwa ini bisa memberikan dampak kalau kita bersama-sama berkolaborasi dan saling peduli. Demikian Mas Agung. Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih RPK, Bung Pindo sudah berkenan menemani sahabat RPK di malam minggu ini dalam acara Suara PGI Salemba 10 dalam memperkenalkan Sun Hodos, satu marketplace yang sebentar lagi dalam waktu dekat akan launching, akan meluncur untuk mengembangkan potensi jemaat, potensi gereja untuk bersama-sama maju, kemudian saling berbagi begitu ya. Oke, sahabat RPK, demikianlah perbincangan kita di acara Salemba 10 malam hari ini. Sampai jumpa di acara Salemba 10 Sabtu